menubuatkan tentang. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kira-kira 1.800 lebih nubuat dan 1.500-nya itu udah tergenapi, dan itu digenapi dalam diri Yesus Kristus, ya. Lalu Alkitab juga mengatakan di Yohanes 1 bahwa, sebentar ya, saya buka Yohanes dulu. Dia telah ada, Yohanes 1 ayat 10, di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi orang Yahudi itu memang tidak menerima, tidak kebanyakan, mayoritas ya. Walaupun kalau untuk personal tertentu tetap aja ada sekarang orang Yahudi, tapi secara mayoritas bangsa Yahudi itu tidak menerima Yesus Kristus itu sebagai Mesias yang Allah janjikan. Jadi sampai sekarang mereka masih nungguin itu Mesiasnya. Jadi karena apa? Karena ada selubung pada diri mereka yang harus Allah sendiri buka. Nah, ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 12 ini bicara mengenai orang Kristen. Jadi di perjanjian lama itu ada Allah, Allah Bapa, lalu Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah Allah juga di zaman perjanjian baru. Lalu ketiga, Allah Roh Kudus itu dinyatakan juga bahwa karena Roh Kudus itu datang menggantikan Yesus Kristus, dan dia adalah Allah juga. Ya, jadi gini, Saudari mohon izin teman-teman, ini menarik untuk kita perbincangkan ya, terkait dengan percaya kepada Yesus. Apakah ketika murid-murid Yesus percaya kepada Yesus menghantarkan mereka menjadi Kristen? Itu pola itu nggak ada. Murid-murid Yesus ketika percaya kepada Yesus menghantarkan mereka pada titik tertinggi dalam keimanan mereka, yaitu percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, utusan Tuhan. Karena sampai hari ini konsep Mesias bagi Yahudi tidak pernah berubah menjadi Tuhan yang nuzul menjadi makhluk, atau Tuhan yang berhenti menjadi makhluk, atau Tuhan yang pensiun dini karena dia menjadi makhluk. Itu tidak dikenali. Mesias bagi Yahudi adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan, namun manusia yang selevel lebih tinggi daripada manusia biasa, dan dia manusia yang selevel lebih rendah dari malaikat karena dia masih makhluk biologis. Maka Mesias bagi Yahudi, gelar tertingginya adalah utusan atau duta atau rasul yang diurapi Tuhan. Tidak ada Mesias bagi Yahudi adalah Tuhan berteofani atau inkarnasi menjadi makhluk. Tidak ada. Mesias apa yang ada di dalam Yahudi yang seperti itu? Itu enggak ada. Itu garambang. Itu karangan gereja. Mesias bagi Yahudi adalah manusia yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan, manusia yang disucikan oleh Elohim untuk menjadi wakilnya di tengah-tengah kaum Bani Israel. Jadi Kristen menyeret Mesias ini masuk ke ajaran paganisme Romawi Yunani. Mesias Tuhan, itu enggak ada itu. Coba Anda lihat dalam Lukas 2 nomor 11 itu. Kalau Anda belajar dengan teliti, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagimu. Mu di situ bukan untuk Kristen, mu di situ adalah Bani Israel. Pada hari ini telah lahir bagimu, telah lahir bagi kamu seorang juru selamat, Mesias Tuhan di kota Daud. Apa makna yang terkandung di data itu? Pada hari ini telah lahir bagi kamu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Nah, Kristen tiba-tiba muncul melantik Kristus, melantik Mesias sehakikat dengan Elohim. Kenapa? Karena dia kedatangan Mesias atau Kristus palsu yang memang mau dituhankan.
Karena Mesias Kristus palsu ini mau dituhankan dan pengikutnya bernama Kristen, maka sang pengikut harus mati-matian menjilat kitabnya orang Yahudi agar Kristus ini bisa dibungkus menjadi Tuhan, atau minimal setara dengan Tuhan, atau minimal sehakikat dengan Tuhan, atau minimal satu bersama dengan Tuhan. Padahal yang empunya konsep Mesias tidak memandang dan tidak memahami dan tidak mempelajari serta tidak mengandung pemahaman ilmu agama. Mesias adalah Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Memang pedis, Bu. Sekarang, tapi ini harus diluruskan, sabar. Sekarang Bang Suma salah. Murid-murid Yesus semua kalau begitu Yesus begini. Adalah Tuhan. Salah kalau satunya begitu begini. Saya ambil contoh sabar dulu, Bu. Kalau begitu tolong habis ini boleh berpanjang lebar. Tolong berikan kepada kami data di dalam kitabnya Yahudi, Mesias adalah pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, yang nusul mengambil daging manusia, mengosongkan dirinya dari ketuhanan ke Elohian, lalu menjadi makhluk sebagaimana doktrin Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Silakan Anda tunjukkan di mana kami bisa pelajari Mesias adalah Tuhan yang mengosongkan diri lalu turun menjadi manusia, tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, melainkan menjadi manusia. Itu bisa kami dapat di kitab Tanak di bagian mana? Silakan. Patokan kami itu Alkitab, bukannya orang Yahudi atau agama Yahudi yang sampai sekarang itu tidak selamat. Ya, murid-murid Yesus itu yang percaya kepada yang jelas. Saya ambil beberapa aja ya, 3. Yohanes itu kan dia yang menulis kan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan surat Yohanes yang pertama, pasal pertama ayat pertama itu Yohanes menulis tentang firman hidup. Ini firman hidup ini menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai firman yang hidup ya, bukan firman yang mati. Kalau Allah berfirman itu firmannya mati ya, tapi Yesus adalah firman hidup karena dia adalah pengarang daripada firman itu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Yohanes adalah saksi hidup bahwa dia melihat, bergaul dengan Yesus Kristus yang dikatakan adalah firman hidup. Jadi ini adalah kesaksian iman. Selain dikatakan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah itu sendiri. Petrus itu menyatakan di Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Thomas menyatakan di Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini bicara mengenai pengakuan Thomas kepada Yesus. Karena setelah Yohanes 20 ayat 28 ini Yesus menerima dan tidak mengoreksi perkataan Thomas. Lalu apa lagi ya? Yang saya minta Ibu, sebelum terlalu jauh, satu hal lagi belum. Data di kitabnya Yahudi yang mempunyai kitab, Mesias itu adalah Elohim yang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Itu tertulis di mana? Karena konsep yang Anda paksakan itu adalah konsep Filipi. Surat Paulus setelah dia kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Di situ diterangkan dewa nuzul, dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan mengambil rupa hamba dan taat, kemudian sampai taat di atas tiang salib. Boleh sih bicara. Ini aku belum jawab. Yang saya minta di konsep ketuhanan yang diusung oleh Yudaism, di mana Tuhan mereka Hashem yang mengosongkan diri lalu menjadi manusia. Silakan. Kamu itu cuma iya. Yesus itu tidak datang hanya untuk orang Yahudi. Memang pertama dia diutus pada saya orang tidak Yahudi. bahas Tetapi, itu, Ibu. Tadi kan Bang Suma udah sebut. Ini berbicara mengenai konsep Tuhan. Mohon maaf, tolong dihargai diskusi kita ini. Yohanes 1 ayat 29. Saya minta kitabnya Yahudi, bukan kitab karangan orang yang mengaku Yohanes belakangan. Yesus Ibu, adalah anak domba Allah yang menghapus dosa yang saya dunia. minta kitabnya Yahudi, Bu. Yang saya minta kitabnya Yahudi. Nah, sekarang gini, patokan kami yang orang Kristen tuh bukannya kitab bukannya berarti Anda ngarang-ngarang sendiri. Katakan. Berarti udah terjawab, Kristen ini memang betul. Pantaslah kalian diludahi Yahudi karena memang kalian itu penyesat.
Kenapa? Di Roma 10 di Ya, kenapa Anda bawa kitabnya Paulus lagi? Yang saya tanya, di mana yang empunya konsep Mesias itu adalah Elohim atau Hashem, Yotevave, yang mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa hamba, yaitu manusia. Itu di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi? Yang Anda usung ini ajaran paganisme, sama seperti Krishna, sama seperti Zeus, sama seperti Atis, Hercules, Mitra. Saya izin jawab. Tolong, silakan, Pak, silakan. tolong tunjukkan di mana datanya di kitabnya Yahudi seperti itu adanya. Silakan. Oke. Ya, jawabannya bisa dibaca Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Oh, iya, baik. Saya baca ya, Pak ya. Ya. Saya baca. Oke, baik. Ketika kita berbicara terkait dengan kitabnya orang Yahudi, data nomor 6 tadi, apakah itu berbicara mengenai Yesus, atau itu berbicara mengenai Yesus, atau berbicara mengenai Tuhan, atau itu tidak berbicara sama sekali mengenai Tuhan? Kalau kita lihat nih di dalam Yesaya 9, nomor berapa tadi? Nomor 6. Ayat 5 dan 6. Oke, ayat 5 dan 6. Baik. Kita lihat ayat 5 dan 6-nya di situ dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir, yulad, untuk kita. Kita ini siapa ini, Bang? Siapa kita ini? Ya, kita itu siapa? Manusia. Kamu Cuma. Jangan gila dulu, jangan gila dulu. Jangan gila dulu. Kamu jangan. Jangan gila dulu, jangan gila dulu. Ini Yesaya sedang berbicara tentang siapa? Baca Yesaya satunya. Ya, lanjut dulu baca, jangan. Oke. Iya, saya. Sebab seorang anak telah lahir, telah lahir. Tunggu dulu. Di situ ada kata yulad. Yulad artinya sesuatu yang sudah terjadi. Pertanyaan saya, Baca apakah dulu Yesus sampai sudah selesai. terjadi? Baca dulu sampai selesai. Saudara, saya bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah dibaca 600 tahun, sabar. Apakah 600 tahun sebelum Maria mengandung, Yesus sudah lahir? Baca dulu Bang Juma. Saudaraku, Selesai. jangan ajarin saya. Saya bertanya jawab. sederhana. Iya, saya jawab. Saya udah tahu. Iya, silakan. pertanyaanmu. Saya Iya, udah silakan. tahu. Silakan. Saya baca dulu sampai selesai ayat itu dong. Ya, silakan. Kan disebutkan di situ Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Seorang Yesus sudah lahir belum? Dengar dulu, sabar dulu. Enggak, itu aja dulu. Itu aja dulu. Tunggu dulu. Yesus sudah lahir belum? Bang. Iya, dengar dulu. Jadi Selesai potong dulu, biarkan saya dia bicara baca. toh. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Enggak ada, Yesus tidak memiliki pemerintahan. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Tidak pernah Yesus disebut Allah penasihat yang- ajaib. Allah Tidak yang pernah perkasa, disebut Yesus Allah yang perkasa, enggak Bapa pernah. yang kekal, Malah disebut kutuk di atas Raja salib. damai. Tidak ada Besar Yesus disebut kekuasaannya, damai. Malah Yesus mengatakan, dan jangan kau menganggap aku sejahtera dalam membawa tidak damai, aku mau pedang. di atas Enggak usah tahta terlalu ajaib. muluk-muluk abangku. Dan di dalam Tolong kerajaannya. tunjukkan data dulu. Apakah 600 sudah tahun? saya- Ini yang satu ini anak kera, diam dulu kau. Saya sedang berbicara. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika Anda dengan lidah Anda sendiri membaca dan otak Anda sebagai orang Indonesia mengerti bahasa Indonesia, pertanyaan saya sederhana. Di situ ada kata yulad yang artinya telah lahir. Pertanyaan saya, apakah 600 tahun sebelum Maria melahirkan Yesus, Yesus sudah lahir? Jangan gila sendiri. Ajak yang lain gila juga kalau mereka masih bisa. Makanya kamu belajar dulu Juma. Apa yang harus saya pelajari? Ini pertanyaan sederhana, Bung. Oke. Jangan hanya bermodalkan Ya. gelar pastor. Anda merasa sudah lebih hebat daripada kami yang membaca dengan jujur. Iya, sabar. Pertanyaan saya sederhana. Istighfar. Apakah kata telah lahir? Diam dulu. Istighfar. Apakah perkataan telah lahir itu merujuk kepada Yesus? Kalau Anda mengatakan itu merujuk kepada Yesus, pertanyaan saya. Iya, saya Apakah jawab Maria ini. sudah melahirkan Saya pada jawab. tahun 600 tahun sebelum Masehi? Jawab. Iya, oke, saya jawab ya. Ya, Jadi, silakan. Kitab Yesaya itu adalah kitab yang berisi tentang penglihatan yang diberikan kepada Yesaya. Dalam Sudah, pasal kalau 1, begitu dengar telah dulu. lahir. Dengar dulu pasal 1 ayat 1 berbunyi begini. Biar kamu tahu gimana. Oh, saya ngajari kamu nanti. Kalau kamu ambil dari data Dengar, satunya, saya ngajarin kamu. Dengar ya, kamu Iya. paham. Ya, saya ngajarin kamu nanti. Penglihatan Hmm. Iya,
nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos Ya, terkait tentang Yehuda dan Yerusalem dalam Ini bukan zaman penglihatan, Pak, nubuat. penglihatan itu di atas, nubuat saya sama sudah aja. sebut. Saya Makanya sudah belajar. Oh, di sama. atas kan, Diam dulu, Bu. di atasnya tertulis. Ya, kalau nggak ada ilmu kau ke WC tentang aja. Yehuda Colok dan di situ di Yerusalem. WC. Penglihatan Nah, sekarang yang pertanyaannya, telah- dengar. Sabar dulu, saya belum. Dengar dulu, kamu yang harus sabar. Dengarkan saya. Anda saya mencoba baca diam dulu sebelum Anda disepak dari sini. Yesaya 1, dengarkan. Saya belum selesai baca. Enggak perlu kau selesai. Di sini bukan gereja. Di sini orang-orang berakal sehat, cuma paham? baca ayat kok. Di sini orang sehat bukan gereja. Jangan kau kebiasaanmu di gereja nipu jemaatmu kau bawa ke sini. Di situ dikatakan penglihatan Nggak yang ada telah yang dilihat. menipu-nipu Diam bawa dulu, ke sini. betina diam. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Yesus lahir ada di dunia zaman mana? Zaman Uzia kah? Zaman Yotam kah? Zaman Ahaz kah? Zaman Hezekia kah? Atau zaman raja-raja Yehuda? Jawab. Dengar Juma. Ini adalah kitab Nyambung itu aja, Pak. Bakal nggak nyambung. Kau itu dibayar perpuluhan tiap bulan kau tagih jemaat kau itu. Juma. Ini Udah adalah Kak. kitab nubuat. Sekali lagi saya tanya kau ya, sekali lagi ku tanya kau. Kalau kau Baca masih gila ayat permanen, 1. kau masih gila permanen, kau turun. Apa Kau pergi ada di gereja sana. Saya, kenapa ada di saya? Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Yesus hidup di zaman raja-raja Yehuda? Siapa yang jadi raja dari Yehuda pada zaman itu? Jawab. Nubuat yang menyatakan Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya nubuatan Karim. itu Juma. Ya Allah ya Ya Karim. Allah, ya Karim. Udah saya eksekusi, udah nggak ada gunanya. Coba dengarkan saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan otaknya. Jangan kayak pastor. Tadi itu pastor kebanyakan nikah sama babi. Otaknya kayak gitu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem. Ini tentang Yehuda Yerusalem dalam zaman Uzia. Apakah Yesus hidup zaman Uzia? Tidak. Zaman Yotam. Apakah Yesus hidup zaman Yotam? Tidak. Zaman Hezekia. Apakah Yesus hidup zaman Hezekia? Tidak. Tentang zaman raja-raja Yehuda. Apakah Yesus hidup di zaman raja Yehuda? Tidak. Berarti berbicara mengenai Yesaya itu sama sekali tidak berbicara tentang Kristus yang keluar dari kuburan. Paham sampai sini? Nggak ada, ini bukan gereja. Kalau kau mau menipu bukan di sini tempatnya. Jangan kebiasaan lamamu kau bawa ke sini. Di sini tempatnya pendeta ditatar Bible oleh API, Apologet Islam Indonesia. Paham? Setinggi apapun titel kalian, bertemu dengan Apologet Islam Indonesia, detik-detik di mana kau harus menyadari kamu sedang diisi ilmu apologet dari Apologet Islam Indonesia. Kenapa? Apologet Islam Indonesia membaca Bible standar akal. Kau standar dompet. Jadi kita beda. Sakit. Ya itu faktanya. Mau kayak mana? Saya bicara. Nah, bicara tapi yang berakal. Jangan bodoh kayak itu tadi. Belum selesai. Diam dulu. Diam, gantian. Ya David silakan mau- kau bicara tapi kau pakai ilmu, jangan kau pakai dompet kayak tadi. Nah, Topinya tadi ke Yulat Ya, dulu saya Pak mau bicara Juma. boleh semua. Enggak dulu, topinya ke Yulat. Bang Setelah Juma. lahir itu dulu, silakan. Saya mau bicara, boleh? Boleh nggak? 96 itu topiknya, yang telah Izinkan lahir saya itu bicara, siapa? Bang Juma, sebentar aja dulu. Boleh nggak? Silakan. Ya. Tapi jangan kau Bang gila Juma kayak tuh tadi. pintar. Kalau untuk ngebahas, kita pencari kesalahan kan? Kau mencari Sekarang kesalahan. saya tanya, Saya kalau meluruskan. saya tanya tentang Islam, Bang Juma Yulat siap itu nggak? Loh, Yulat ini gini. itu artinya telah lahir. Mana ada Yesus telah lahir pada zaman itu? Kemana otakmu terselip? Nggak, dengerin saya. 600 tahun sebelum Dengerin Masehi saya, Yesus dengerin belum saya ada. Hah? Ibunya aja belum ada. Kok dia yang diceritakan telah lahir? Seandainya dia mengatakan akan lahir, baru Yesus dia bisa kan nggak masuk berani ngelawan menjadi saya, kan? Ngelawan kandidat. saya aja nggak berani tuh. Gitu. Ngelawan saya aja nggak berani. Sini orang ini sama nih. Kalau kamu lagi nambal ban, nggak usah naik. Sibuk. Nah,
Sibuk dia. Saya tanya. Topiknya apa, ngomong apa? Yang dibahas itu Yulat, Yesaya 96 itu loh, itu. Kalau saya balikin gimana? Apa yang mau kau balikin? Nah, Apa? aku Kau mau balikin apa? Dari Apa? mana sholatmu, sunatmu? Apa? Dari mana sunatmu, sholatmu? Ada Apa? di Quran. Ngomong apa? Nah, jawab dong. Ngomong. Kamu tuh pintar saudara, untuk dengarkan. mencari Tolong di mute. Tolong di mute anak kecil ini. Nah, toh di mute, Tolong kan? di mute dulu, jelaskan. Bukan di mute dulu, dibawa dulu. Begini saudara, anak kera, anak yang lahir dari sperma monyet. Dengarkan. Orang Kristen itu tidak level membahas Quran. Tidak level. Orang Kristen membahas Quran itu sama halnya anak TK yang membaca buku kedokteran lalu buka praktek. Bagaimana bisa kalam ilahi mau dibahas oleh Kristen, sedangkan kata telah lahir aja ndak ngerti. Hah? Telah lahir bagi kita, dua kata ini tidak dipahami. Telah lahir dibilangnya Yesus. Jarak antara Yesaya ke Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Kau bilang itu Yesus telah lahir di tahun itu. Habis itu kau mau bahas Quran. Lebih baik kau telan paku 3 cm 1 liter dalam 1 hari daripada kau bahas Quran. Belum cukup umur. Otakmu masih seperti otak kucing. Masih kecil otak kau itu. Jadi lebih baik kau belajar Bible sama kami yang ada di sini. Karena kami lebih paham daripada kalian. Buktinya telah lahir, kau bilang Yesus. Jangan-jangan nanti kau bilang Yesus yang melahirkan Maria. Karena lebih tua Yesus daripada ibunya. Memang retak otak kalian kan? Hancur otak kalian itu. Andai saja ada pabrik atau ada bengkel las otak, saya biayai kalian untuk otak kalian itu dilas. Kasihan kalian itu. Andai saja akal kalian itu bisa dipinjamkan ke kambing, kambing lebih bisa mengerti daripada kalian. Kalau kalian itu statusnya mau belajar, boleh. Ini sudah ngotot. Ngotot dan ngotot. Maksud saya gini, saudara Kristen. Kita diskusi itu menggunakan akal. Percuma kita diskusi-diskusi panjang lebar sampai subuh, tapi satu pakai akal, satu pakai pantat. Jadi tontonan lawak-lawakan. Coba pakai akal biar nyambung gitu loh. Nyambung kita, nyambung supaya kita teredukasi, orang yang mendengarkan juga teredukasi. Gimana ceritanya? Telah lahir kok dibilang Yesus. 600 tahun sebelum ibunya melahirkan dia kok sudah lahir duluan. Lahir dari mana? Hah? Lahir dari mana? Pohon ara? Dari lipatan jepitan jendela dia lahir. Atau dari mana Yesus lahir itu? Kok tahun 600 sebelum Masehi kok sudah lahir? Itu penglihatan. Ya penglihatan berarti ke depan, bukan mundur, keclok. Benar-benarlah kalian ini. Udah saya pulang dulu. Assalamualaikum. Ada bapak-bapak menunggu istrinya ditolong oleh dokter melahirkan. Setelah sekian jam menunggu, dokter keluar. Dokter mengatakan, Pak Yosef, ya dok, anakmu telah lahir. Alhamdulillah anak saya akan lahir. Nah begitu. Artinya yang menurut dokter telah lahir, menurut Pak Yosef tadi ini, anaknya belum lahir. Karena doktrin, bukan akal gitu. Jadi kalau ada dokter mengatakan, telah lahir anakmu. Enggak dok, itu nubuatan. Belum lahir itu dok, enggak benar lu dok. Akan lahir nanti itu dok, nubuatan itu. Kata dokter yang bener aja lu. Lu lihat istrimu udah melahirkan. Itu nubuatan, itu bukan anak saya. Anak saya akan lahir nanti 600 tahun kemudian. Begitu kira-kira. Nah kira-kira yang sehat yang mana nih? Dokter marah nggak nih kalau kira-kira pasiennya kayak gini nih? Ya marah dokternya lah. Nah kalau dipakai data ini gitu loh. Orang jelas-jelas di situ telah lahir, dijadiin nubuatan untuk Yesus. Siapa yang ngajarin kalian ini? Sebenarnya kayak gini-gini nih. Siapa yang ngajarin bahasa Indonesia ya?
Pak David, silakan Pak David. Ada Kan yang Yesus sudah bilang gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kalau kamu tidak waspada, penyesat itu ngapain? Ya menyesatkan kamu. Apa buktinya kau disesatkan? Untuk mengerti telah lahir aja kalian sesat. Sesat kalian itu. Karena Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ada enggak kalian waspada kepada penyesat itu? Enggak, malah kalian tuhankan. Itulah yang terjadi. 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 1. Ah, itu coba. Masolang generasi. Inilah yang dikatakan di kitabmu sendiri. Begitu saudara. Yesus itu tidak percuma melarang agar mereka jangan percaya. Janganlah kau percaya. Kapan kau percaya otakmu hilang. Lebih berharga monyet kalau kau percaya sama penyesat itu. Nah, inilah buktinya. Ya, lanjut Bang Hadi. Teman-teman yang lain silakan. Ayo Bro David. Ayo David. Bro David kayaknya orangnya. Matius 7:22-23 ini. Kau diusir nanti sama Yesus itu, David. Kenapa kau pakai data ini, David? Itu mengusir orang yang berbuat bermaksiat gitu. Enggak, mengusir orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat, mengusir setan dan bernubuat atas nama Yesus. Itu yang diusir nanti oleh Yesus. Gitu. Iya. Gimana, Pit? Mau berubah pikiran? Enggak diusir oleh Yesus? Mau. Ya udah. Nggak lurus memang dia Bang Andi. Alhamdulillah kalau begitu. Dengan Menho ini kayaknya sudah mau ini login kayaknya. Ya semoga Pak Bro David dapat hidayah lah. Akal berfungsi dengan baik, itu aja sih. Saya kemarin nanya tapi belum dapat jawaban gitu. Kenapa Allah itu tidak menciptakan orang baik aja seperti Nabi gitu, yang berkelakuan baik gitu. Pada dasarnya itu ciptaan Tuhan itu, termasuk manusia saja ini ya, itu ciptaan yang paling sempurna. Ya, semua diciptakan baik-baik saja. Buktinya bayi itu belum ada yang ada berdosa, masih kosong, begitu. Ya nantilah setelah dia mempunyai kebebasan, ya dia bisa menentukan dia mau kemana, dia mau milih yang mana, begitu. Jadi Anda diciptakan sempurna, tapi Anda lah yang memilih sendiri. Pencipta itu tidak maksa Anda harus Islam, enggak. Karena ada surga neraka. Anda diciptakan, terus diberi buku petunjuk kitab suci. Nah kalau Islam Al-Quran, nah mau ke situ silakan, mau enggak masalah. Jadi jangan salahkan sang pencipta, salahkan kebebasanmu. Kenapa kau memilih jadi Kristen? Gitu, Fit. Iya. Tapi maksudnya kalau Nabi kan udah dari lahir aja sampai dewasa sampai remaja itu kelakuannya baik gitu. Kalau selain Nabi kan kalau udah beranjak dewasa tuh ada yang ada yang sesat gitu, ada yang bermaksiat gitu, nggak konsisten gitu. Kalau Nabi kan konsisten sampai wafat tuh. Ya kan tadi Itu dong Dio, jangan takut, sudah jangan dikasih jadi tahu. pecundang. Ntar, patah kau naik lagi kau di sini. Diam dulu kau. Ya itu kan Anda diberi. Kenapa sih naikin ember bocor nih ayo? itu Fit, makanya kau diberi kebebasan memilih, Fit. Diberi kebebasan memilih. Kalau semuanya diciptakan manusia itu menjadi nabi, waduh, nanti banyak sekali kitab suci kalau banyak nabi, gitu ya. Ya. Itu ya, David ya. Jadi di zaman Yesua Mesias saja, zaman Yesus kan nabinya berapa? Apa? Di zaman Yesus hidup nabi ada berapa? Sebelum Nabi Muhammad gitu. Iya. Di Islam gitu maksudnya. Iya, sebelum ada Nabi Muhammad, di zaman Yesus ada itu
Ya, nabi ada berapa? Cuman Yesus kan nabinya. Ya ikutilah dia waktu itu. Bantu saya menjelaskan Pak Jemaat. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik. Kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menciptakan manusia itu baik aja terus semua? Karena kita dicipta untuk menjadi pemimpin. Kalau kita diciptakan menjadi baik saja, berarti kita selevel dengan binatang. Tidak bisa berkarya, tidak bisa mencipta, tidak bisa menaklukkan alam semesta ini. Kalau tidak ada keburukan, potensi buruk, potensi jahat di dalam diri manusia. Kenapa? Kalau pada diri manusia itu tidak ada potensi jahat, manusia tidak berpikir. Manusia nggak berpikir kalau tidak ada potensi jahat dalam diri kita. Justru karena kita ada potensi free will ini, kehendak bebas ini, maka dunia kita ini berdinamika. Kadang kita merasa bersalah, kadang kita merasa menang, kadang merasa sedih, pilu dan seterusnya. Itu karena apa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan kebaikan berpasangan dengan kejahatan, keburukan, kebenaran, kesesatan. Semua dicipta oleh pencipta kita supaya manusia ini bisa menikmati dinamika kehidupan untuk memacu diri, untuk berkarya. Coba, contoh, analogi sederhana. Kalau semua manusia di atas muka bumi ini baik, lalu siapa yang mau bikin rumah? Siapa yang mau bikin jembatan? Siapa yang mau bikin semuanya yang ada ini? Untuk apa kita bikin? Ketika tidak ada kemudian kejahatan, maka tidak ada yang buruk. Ketika tidak ada yang buruk, maka tidak ada kekhawatiran. Ketika tidak ada kekhawatiran, manusia menjadi batu. Buat apa bekerja? Toh bisa minta di tetangga. Karena tetangga baik, tidak punya potensi untuk menggibah, tiap hari minjam duit, enggak ada itu. Jadi pekerjaan kita cuma minta. Yang satu juga begitu, minta aja deh sama yang sebelah, karena di sebelah dia akan mungkin menceritakan, karena Allah sudah mencabut sifat jahatnya, tidak ada lagi potensi jahat. Bahkan kau potong zakarnya pun dia masih tertawa. Kau bunuh anaknya, tertawa. Kenapa? Karena tidak ada lagi kemudian hal yang bisa menjadi penyeimbang dari kebaikan. Makanya konsep Islam itu paling benar. Apa itu? Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan suci. Nanti setelah dia berkembang, bisa berpikir, barulah kemudian pikirannya itu yang mewarnai kertas yang putih tadi, kesuciannya tadi. Makanya berapa kali saya harus jelaskan, kita manusia ini disuruh menjadi pemimpin. Dalam Al-Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26, Tuhan menciptakan sosok makhluk bernama Adam, manusia, untuk menaklukkan alam semesta ini. Lah kalau cuman otak kanan yang berfungsi, kayak mana mau menaklukkan dunia ini? Gak bisa. Karena ketika manusia diciptakan sempurna, maka Tuhan pun menciptakan kesempurnaan. Contoh, kalau semua manusia menjadi baik, tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, berarti bias dari kejahatan itu tak ada. Apa itu? Hal yang buruk. Karena kejahatan menimbulkan hal buruk. Saya sebagai seorang suami, ngapain saya kerja? Kalau tidak ada kejahatan yang membiaskan keburukan, ngapain saya kerja? Kok toh tidak ada keburukan, toh tidak ada kejahatan, anak saya tidak akan mungkin mati kelaparan. Kenapa? Tidak ada keburukan. Saya tidak mungkin pergi kantor, bekerja. Nggak mungkin saya kemudian sekolah, untuk apa? Tidak mungkin kemudian saya mau belajar, untuk apa? Toh tidak ada kejahatan, yang ada cuma baik, maka kita hidup seperti batu. Sekarang buat apa Anda bekerja? Ya supaya saya punya harga diri. Loh, kenapa Anda menuntut harga diri?
Karena kalau saya miskin, tidak ada rumah, tidak ada ini dan seterusnya, saya akan diremehin, saya akan dipandang rendah sama orang. Artinya dengan adanya kejahatan memacu manusia untuk lebih baik dari hidupnya hari ini. Kalau tidak ada kejahatan, Cak Ayu, lu hidup seperti kambing aja. Ada nggak yang jahat bagi kambing? Ada nggak yang jahat bagi monyet? Ada nggak yang jahat bagi pararang? Nggak ada. Jadi kalau ente tidak mau tersentuh oleh kejahatan, mau yang baik-baik saja, silakan Anda menjadi kambing. Kambing makan rumput, baik. Kambing makan rumput besok, baik. Lusa, baik. Bahkan sampai dia tidak bisa membaca, sampai dia mati pun, makan rumput tetap aja baik. Sekarang kalau Anda mau seperti kambing, mau tidak setiap hari Anda makan rumput? Dihilangkan kemudian potensi jahat pada diri Anda. Baik aja terus, positive thinking. Makan rumput, di situ ada rumput yang tadinya diberaki sama Pak Bom-Bom. Anda datang situ sebagai kambing makan. Anda berpikir jahat nggak? Enggak. Kenapa? Tidak ada potensi jahat tercipta untuk Anda. Mau seperti itu? Mau? Mau? Enggak. Ya enggak, makanya bersyukurlah Anda, Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan keburukan, Tuhan menciptakan kemalangan. Karena dengan adanya itu, memacu kita untuk kemudian menjadi manusia yang sempurna untuk menaklukkan alam semesta ini. Jadi enggak perlu lagi, kenapa Tuhan? Kenapa? Enggak, saatnya sekarang bukan Anda bertanya kepada Tuhan. Saatnya sekarang Anda bertanya kepada diri Anda. Hei, Daud, lu gue kasih akal, lu ngaca kan, lu bukan kambing, lu manusia. Pada tubuhmu, aku setting supaya kau bisa ruku, aku setting supaya kau bisa sujud, aku setting supaya kau bisa duduk sempurna dalam ibadah, takbir, salam kiri kanan. Aku ciptakan kau tidak seperti kambing. Kambing kalau takbir langsung matung, langsung makbung, langsung jatuh, langsung tersungkur. Kau kusuruh dengan sempurna jasadmu seperti itu, kau bisa jalan dengan tegak, tidak seperti sapi. Karena kau kuciptakan supaya kau bisa mengangkat kedua tanganmu untuk beribadah kepadaku. Allahu Akbar. Dan itu hukumnya wajib. Bersyukur kau tidak kucipta seperti sapi. Sapi tidak kusuruh sholat, karena memang kuciptakan tubuhnya saya setting bukan untuk itu. Coba kau suruh sapi takbir, Allah, baru angkat kaki langsung jatuh. Kamu dikasih tubuh yang sempurna, kenapa kamu sibuk mencari? Kenapa Tuhan menciptakan? Kamunya harus sibuk. Apa yang harus aku lakukan sebagai ucapan syukur terima kasihku kepada yang telah menciptakanku, sehingga aku tidak diciptakan seperti biawak. Jam segini biawak hidupnya di got, di comberan, makannya tikus, tidak pernah merasakan nonton di bioskop, tidak pernah merasakan es krim, tidak pernah merasakan gimana indahnya naik pesawat. Biawak tidak pernah merasakan bagaimana indahnya, nyamannya makan bakso. Kamu mau seperti biawak? Nggak mau. Nah, kalau kamu nggak mau, apa fungsinya tanganmu? Apa fungsinya kepalamu? Apa fungsinya tubuhmu kalau kau tidak beribadah kepada yang telah menciptakan itu semua? Coba lihat umat Islam itu. Ibadahnya coba lihat. Seluruh jasadnya, rohnya sujud, menyembah, menghormat, bersyukur kepada yang telah menciptakan dia. Ayo, berpikirlah. Berpikirlah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kebenaran itu semuanya telah aku torehkan. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Jadi hanya ada dua, beriman atau kafir. Kalau mau beriman berarti mau tunduk kepada aturan yang telah menciptakan kita. Kalau mau kafir ya bebas seperti monyet. Makanya saya selalu mengatakan kalian monyet, tapi tidak semua, kecuali yang bahlul, betul-betul bahlul kayak tadi. Kenapa saya sebut monyet? Karena pada dirinya ada potensi akal. Masa Yulat telah lahir dibilangnya itu untuk Yesus? Masih mending monyet.
kalau monyet dikasih akal, ditanya telah lahir, habis itu ini ditulis kapan ini Bro Suma? Ini ditulis 600 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Yesus lahir kapan Bang Suma? Ada yang mengatakan 1 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 1 Masehi, ada yang mengatakan 3 sebelum Masehi. Tua mana kira-kira? Kerah monyet yang dikasih akal akan mengatakan lebih tua yang lahir daripada Yesus. Yesus baru lahir abad pertama, yang di situ diceritakan lahir pada abad ke-6. Itu Yesus enggak monyet? Bukan. Monyet aja bilang bukan. Jadi benarlah Al-Quran yang mengatakan yukhadi'unallah, apa dikatakan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk berarti lebih buruk dari setan. Kalau setan enggak sombong, setan itu sombong. Setan itu sombong-sombong. Tapi ada yang lebih sombong dari setan. Ada yang lebih sombong dari setan. Setan diperintahkan, setan, iya paman, sujud kau menghormat kepada Adam. Enggak, aku lebih mulia dari dia. Aku kau ciptakan dari api, dia dari tanah. Dari debunya dia, aku dari api, bos. Sujud, enggak. Kalau kau enggak sujud, kau kena hukuman. Apa hukumannya? Neraka. Ya enggak apa-apa, aku ikhlas masuk neraka. Jadi kau rida. Aku rida masuk neraka, kata iblis. Kamu mau hidup kekal dalam neraka? Mau. Saya ikhlas. Biarkan aku jadi penghuni neraka. Iblis tidak sombong. Dia rida. Dia ikhlas. Dia cuma tidak mau aja menghormat kepada Adam. Tapi sombong enggak dia? Enggak. Dalam tataran yang kita sedang bahas ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Enggak. Karena iblis tahu akibat daripada pembangkangannya, dia masuk ke neraka. Tahu, ikhlas dia. Tapi ada manusia, sudah jelas-jelas nih, tertulis di kitabnya nih. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Maka pada hari terakhir nanti, kata Yesus, ada orang yang berkata, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sudah tahu yang memanggil Yesus itu aliteng. Sudah tahu yang bernubuat pakai nama Yesus itu aliteng. Udah tahu mengusir setan itu hanya orang aliteng. Sudah tahu itu, mereka adalah pelakunya. Tapi mereka tidak mau menyadari kalau mereka akan diusir Yesus. Mereka tidak mau terima kalau dia tidak dikenal oleh Yesus. Mereka tidak mau mengakui kalau dialah kelak yang dianggap sebagai pelaku kejahatan dan diusir ke dalam api neraka. Dia lebih sombong daripada setan. Makanya saya katakan, dulu saya pernah berdialog dengan mantan dosen saya yang pernah saya cerita. Beliau adalah guru besar, bahkan sempat jadi dekan di Fakultas Agama, salah satu universitas terbesar swasta di Indonesia Timur. Saya beri materi. Mungkin teman-teman masih ingat, saya beri materi ketika saya mengatakan mereka lebih rendah dari setan. Dosen saya itu tidak terima. Saya dipanggil, Ananda, ada yang keliru yang perlu diluruskan. Saya didakwai, saya diceramai. Setan itu tidak ada kala kesesatannya dibandingkan manusia. Sesat apapun manusia, jauh lebih sesat setan. Itu kata dosen saya. Ya saya senyum aja, karena saya seorang apologet. Saya berbicara. Sampai tadi saya ketemu dengan salah satu tokoh utama, tokoh sentral dari Partai Nasdem.
sempat cipika-cipiki dan mengatakan, aduh Dinda saya lupa nomor kamu. Pada saat saya save nomor kamu itu saya salah tulis, akhirnya saya mau nelpon tidak bisa nyambung. Saya masih mau ngundang ente untuk lanjutkan materi yang kemarin itu yang tertunda. Saya ingat-ingat, oh iya memang kayaknya pernah jumpa sama bapak ini. Saya dipanggil sama seorang kiai, beliau itu kiai, mantan dosen saya dulu waktu di fakultas. Kamu keliru anakku. Tapi saya mengatakan, kalau setan itu kan sadar kalau dirinya itu penghuni neraka. Memang dia yang mau. Tapi ada yang tahu dirinya, ngerti, paham, dikasih otak, dikasih kesempatan. Hah? Tapi apa yang mereka lakukan? Sombong, angkuh. Serasa dia itu lebih setan daripada setan. Kenapa? Kalau setan itu kan tidak mengatakan diri mereka anak Tuhan. Itu setan. Tapi ada sekelompok manusia yang mengaku bukan lagi hamba Tuhan. Bukan lagi abdi Tuhan di mereka. Bukan abdi Tuhan. Setan masih mengakui adanya Tuhan. Demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku. Itu masih setan tuh ketika sudah membangkang. Aku akan membuat mereka semuanya sesat, kecuali hanya sedikit saja. Tapi yang ini tidak pernah memuji Tuhan. Yang dia puji itu adalah ya makhluk yang mereka sangka Tuhan. Padahal dalil demi dalil tuh. Dalil demi dalil disampaikan, mereka baca. Tapi apakah mereka kemudian sadar? Enggak. Contoh yang tadi. Telah lahir. Original teksnya kebetulan ada pakarnya di sini, ada Dinda Kurismonto. Kata Yulat itu berbicara sesuatu yang sudah terjadi. Sementara Maria belum terjadi, dia hamil, lahir belum. Kenapa dia sombong seperti itu? Coba, kenapa sombong kayak gitu ya? Saya sih kalau sederhana aja, kalau saya melihat dari Matius 12, nubuat Yesus. Karena dalam diri orang-orang seperti ini, Yesus mengatakan, ini juga akan terjadi terhadap angkatan jahat ini. Apa itu? Ada orang bertobat, keluar iblisnya, memanggil 7 iblis lain, lalu 7 iblis itu masuk ke dalam tubuhnya. Maka keadaannya semakin jahat daripada keadaan semula. Itu yang terjadi. Di dalam diri mereka itu ada 8 setan yang bertengger di sana. Mungkin di mulutnya ada 4, di pantatnya ada 1, di tangannya ada 2, di kakinya ada 2. Wallahu alam bisawab. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Silakan kepada teman-teman yang ingin melanjutkan. Kebetulan malam ini saya harus cepat istirahat karena tadi ada ya kelelahan, kecapean, sudah jumpa sama teman-teman yang ada di Kota Makassar ini. Jadi saya tutup ya. Tapi kalau masih ada Kristen ya saya lanjut. Silakan. Nobar Gerunda ya. Ya nobar, saya ngantuk kali, tapi kalau sudah dibilang buka koma ngantuknya hilang. Suka kali saya gembalangkan orang-orang ini. Lanjut Bang. Silakan David, ada tanggapan David? Silakan dibuka mute-nya. Sambil lalu saya ngundang teman-teman Kristen yang lain. Ya, terima kasih penjelasannya. Nusuk-nusuk jantung penjelasannya. Ya kalau Tuhan menciptakan orang jahat itu nanti nasib dia gimana gitu kan. Orang jahat kan dimasukkan ke dalam neraka gitu. Terus di Islam kan, kalau di Islam kan walaupun jahat juga gitu, dia tetap masuk surga gitu. Sedangkan selain Islam itu kan nggak tahu jaminannya kan. Gimana itu? Ya, monitor. Ustaz Alif.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Coba suaranya agak diperkeras, David. Boleh saya yang satu ini, Dinda? Ucapan beliau tadi nih yang harus kita ini. Boleh ya? Silakan, Gurunda. Dinda Alif. Lanjut Gurunda. Masya Allah. Siap. Ini adik-adik saya yang begitu tawadu melihat yang lebih tua dari dia. Jadi begini saudara, pencipta langit dan bumi itu tidak menyesatkan sebelum orang itu melakukan pembangkangan. Tidak. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'as'arifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Jadi orang yang sombong, yang saya jelaskan tadi panjang lebar itu orang sombong, lebih sombong dari setan. Allah akan palingkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu terhadap orang-orang yang menyombongkan diri. Nih contoh, tak kasih contoh sederhana saja. Kita baca sama-sama. Atau ada yang bisa bacakan saya. Khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ada yang bisa baca atau biar saya baca? Kisah 2. Wah, ini. Iya, nomor 22. Dinda, silakan, Dek. Kisah 2 nomor 22 kita buka. Oke. Dengarkan saudara Daud. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, coba. Kira-kira kalau kalian tidak sombong terhadap kebenaran, data ini masuk di otak. Terang benderang. Data ini terang benderang. Orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Ini sudah datang nih. Ini kitab kalian. Ini bacaan sehari-hari kalian. Dari kecil kalian baca. Tapi kalian berpaling dari kebenaran ini. Bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia hanya manusia yang ditentukan oleh Allah. Supaya Allah kemudian memperlihatkan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Biiznillah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tetapi sesampai-sampainya data ini di kalian, siang malam, malam siang, malam siang, malam siang, kalian tetap saja mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Maka Al-Quran datang mengatakan sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kata Allah, kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap
tidak akan beriman kepadanya. Wa iyarau sabilar rusydi la yattakhidhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhidhu sabila. Itu kata Allah. Mereka tidak akan menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Adalah karena mereka mendustakan ayat-ayatku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masuk nggak di otak kalian tuh? Masuk nggak? Masuk nggak? Aku lempar juga nanti dedak satu karung. Masuk nggak? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Masuk nggak di otak kalian tuh? Ada Tuhan, ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Masuk nggak? Kebanyakan daripada kalian itu berpaling. Tidak mau tahu tentang itu. Maka apa kata Allah? Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Mereka selalu lengah terhadapnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Itu yang terjadi. Jadi bukan Allah itu menyesatkan. Allah tidak menyesatkan. Allah memberi akal. Orang yang tidak punya akal aja tidak sesat. Orang yang lahir dalam keadaan cacat saja tidak sesat. Maka lebih baik orang seperti ini lahir tanpa otak daripada dikasih otak tapi mereka berpaling dari kebenaran. Makanya dikutuk. Kenapa mereka itu kemudian kekal di neraka? Kenapa? 7 juta kali. Biar lebih paten, biar lebih kena, biar lebih berkesan, biar tersep di otak kalian tuh. Kenapa? Karena kalian dikasih akal oleh Allah. Dikasih penglihatan. Hebatnya lagi, ketika pupil mata Anda itu melihat sebuah warna, otak mendeteksi dan lisan kemudian mengurai huruf dengan huruf, merangkai kata sehingga membuat sebuah pesan. Coba bandingkan dengan binatang semisal kerah. Dia ada otak, dia ada mata, dia ada mulut, dia ada suara. Tapi ketika beliau si kera atau monyet ini melihat bonbong turun dari angkot, tidak pernah kemudian si monyet teriak, "Setan! Setan!" Kenapa? Antara pandangan matanya, pupil matanya tidak connect dengan otak, dan apa yang ada di otak tidak bisa disuarakan oleh lidahnya. Kamu dikasih mata. Mata mencerna, masuk ke otak, ditelaah, dibedah, lalu kemudian direspon oleh mulut. Lalu tubuhmu mengambil sikap akan keadaan itu. Itu baru mata. Belum hidungmu, belum telingamu, belum jari-jarimu, belum yang dibawa-bawa dalam tubuhmu. Semuanya Tuhan beri, tapi kamu tidak pakai otakmu. Maka apa kata Allah? Khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang dikatakan. Kenapa mereka kekal? Ya karena itu tadi, dikasih akal, sudah tahu, brojol, mama, nenek, datang pula di situ tepuk tangan, hele, Tuhan kita lahir. Kalau saya hadir pada saat itu, ku ambil dedak betulan sekarung goni, ku jatuhkan dari lantai 5, pas tepat di kepala orang-orang yang tepuk tangan menganggapnya Tuhan.
dikasih otak, tepuk tangan, Tuhan kita lahir. Inilah kenapa kemudian mereka kekal di neraka. Kan otak nggak dipakai, dikasih otak dengan unsur kemanusiaan yang begitu sempurna, fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, tapi tidak dipakai. Yesusnya berkata, aku manusia. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesusnya berkata, semua perkataannya hanya diimani oleh muridnya bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. Wah, enggak, dia harus Tuhan. Pokoknya dia Tuhan. Mau kelapa berbuah pisang, pokoknya Yesus Tuhan. Inilah kenapa kemudian mereka kekal di neraka, karena mereka lebih monyet daripada monyet. Demikian, saya kira seperti itu, saudara. Jadi tidak ada Tuhan itu menyesatkan manusia sebelum manusia itu sendiri yang mau menyesatkan dirinya. Dia sendiri yang mau sesat. Maka kemudian ketika datang kepadanya kebenaran, dikasih otak, dia lebih monyet dari monyet. Dan saya bisa buktikan, kalau ada Kristen di sini, saya bisa buktikan kalau dia itu lebih monyet daripada monyet. Detik ini juga saya bisa buktikan. Dan apa saja cuma. Nah, itu coba lihat. Saya bisa buktikan detik ini juga kalau kalian itu lebih kerah, lebih monyet dari monyet. Saya bisa buktikan saat ini juga. Santai-santai aja, jelaskan dengan baik-baik. Udah santai aja. Itu orang kesurupan gitu loh. Jelaskan aja bagus gitu. Mudah-mudahan orang mengerti, bisa kau pahamkan. Nah, coba lihat. Saya udah buktikan detik ini juga kan. Saya mau tanya nih kepada Bang Arif, yang saya jelaskan tadi itu abang ngerti nggak? Paham. Bang Handi ngerti nggak, Bang Handi? Banget. Akhi ngerti nggak? Ngerti. Dinda Alif ngerti nggak? Bang Indra ngerti nggak? Ngerti. KPK kau ngerti nggak yang saya jelaskan tadi? Nggak ngerti. KPK kau ngerti nggak? Boro-boro ngerti. Naik ke sini celoteh. Coba lihat. Boro-boro ngerti. Jadi saya bisa memberikan bukti bahwa orang seperti ini lebih kera daripada kera. Itu buktinya. Kenapa kemudian mereka kekal di neraka? Kecuali ya mungkin mereka yang membuka diri, oh apa yang disampaikan Bang Sume ini betul, karena di dalam kitab saya sendiri dikatakan begini, di dalam di dalam supaya dapat di dalam misalnya dalam ini bocor di dalam ini. mana tuh data mana tuh ya, Kolose 1 nomor 16 misalnya gini, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Jadi ketika data itu berbicara segala sesuatu diciptakan, segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan, berarti Yesus ada di mana, Bang Handi? Di bumi. Berarti Yesus adalah ciptaan atau bukan? Diciptakan. Itu aja dulu. Tapi karena mereka ini lebih ini daripada ini, ya itulah yang terjadi. Baru ambil Pak, silakan. Angkat tema. Ambil topik. Apa sih? Apa ngomong apa? Bocor halus dia ini. Ngomong apa? Bocor halus saya ini. Tersiksa kali hidup kau. Ngomong pun tersiksa. Mic-nya 5.000, ongkirnya 100.000. Lagi mabuk kayaknya. Sebut kebenaran itu tidak akan dapat. Kita sekedar mencari. Jelaskan apa yang di pikiranmu dengan santai. Carakan orang supaya benar gitu loh. Gitu caranya. Nah. Otakmu kebanyakan dedak yang tanpa dihaluskan dulu. Kriteria itu nggak bagus juga. Orang pasti nggak ngerti lah. Ya udah, coba dulu apa keresahan pikiranmu,
Sampaikan dengan santai gitu. Lalu berpikir jelaskan gitu. Begitu cara berpikirnya. Mungkin aku dapat ilmu dari kau kan gitu. Petra, ini ada tamu mau mabok ini, Pak. Petra, kasih tahu dulu Ini kenapa. lagi kumur-kumur mungkin KPK ini. Waduh. Petra, ini ada tamu mau mabok. Nah, bagus aku ngomong. Halo, kok jadi Bang Juma. aduh. Bang Juma. Kalau Bang. begitu. Agak-agak apa? Nggak apa-apa. Berarti KPR. Aduh, mabuk kau KPK. Nah, kan lagi kau framing kan? Bang Juma, sama saya aja. Sama Juma ngomong-ngomong, langsung kau framing. Ya udah, nggak apa-apa. Supaya teman-teman di bawah tahu bahwa room ini seperti ini. Halo Bang Juma. Sampai berapa tua kau KPK? Bang Juma. Dengar Juma lo. Kan aku hina, aku maki-maki. Aduh. Istilahnya kan aku nggak kayak ini, hanya sebatas aku pengen seperti Bang Juma kan gitu-gitu. Kenapa harus Terjemahkan dulu temanmu, ngomong apa dia, terjemahkan dulu. Mengerti nggak Petra? Aku sama Bang Juma dulu. Enggak, kau minta tolong sama kamu, terjemahkan dulu omongannya apa ini. Apa yang diomongin tuh Petra? Itu urusan kalian lah itu. Aku sama Bang Juma dulu. Enggak, saya minta tolong, kamu nggak mau saya turunkan nih. Terjemahkan dulu. Kan aku masih ngomong sama Bang Juma. Kok langsung ribut kalian? Gak ada. Tadi aku bilang, aku ingin Bang Juma jelaskanlah Bang Juma. Keresahanmu apa? Ini bukan bagusnya ngomong. Langsung di framing. Atau nggak boleh? Nggak boleh. Ada yang bisa terjemahkan ini? Masalahnya kau lagi kumur-kumur KPK. Aduh. Udah nggak usah kalian takut lah. Bang Juma, kapan nikah? Santunnya aku kok. Kalau Bang Juma nikah, mau nggak emakmu dinikahi? Emakmu dulu aja bawa sini, emakmu dinikahi, mau nggak? Pakai nanya kayak gitu-gituan. Emakmu bawa naik suruh sini, saya nikahin, mau nggak? Kau jadi anak tiriku. Tapi suruh cerai dulu sama bapakmu. Kenapa pertanyaan gitu dibawa-bawa? Enak kan wakil balik? Sini, emakmu suruh cerai dulu sama bapakmu, gue nikahin. Jadi kau jadi anak tiriku, gue suruh-suruh lah kau. Ada-ada aja kau pertanyaannya nikah. Bagaimana teman-teman? Kick baliknya dari bahasa gua. Mantap nggak kick baliknya? Gimana? Setuju nggak tuh? Gimana? Setuju nggak? Mantap dong. Mantap kan? Nah, gitu caranya kick balik kalau ada orang menghujat. Topiknya apa? Ngomong apa coba? Ustaz Alif, lanjut Ustaz itu di edukasi saudara David dulu. Terima kasih Bang Adi. Tadi penjelasan Gurunda sudah sangat mantap, luar biasa. Semoga Bang David menyimak dengan baik dan bisa meresapi dan itu diamalkan ya. Maksudnya dicerna gitu, dicerna, dipahami, dan apa yang dijelaskan itu sangat logis. Apa yang dijelaskan sangat logis. Mungkin saya menambahkan saja satu poin di dalam pemahaman Islam, itu juga dijelaskan bahwa seluruh manusia di muka bumi ini, baik mereka yang beriman ataupun tidak beriman, tetap Allah jamin rizkinya untuk mereka. Itu yang perlu Anda pahami. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada ayatnya, untuk mereka orang yang tidak beriman, jika ingin dia mendapatkan kesenangan dunia, harta dunia, Allah berikan kepada mereka. Jadi tetap hukum keadilan dari Allah itu, siapapun mereka yang berikhtiar, yang mencari rezeki di dunia, tetap Allah jamin, Allah berikan rizkinya. Jadi untuk yang ikhtiar, untuk yang bekerja, Allah berikan rizkinya. Hanya untuk orang yang tidak beriman, apa rizki yang dia dapat? Ya cuman kehidupan dunia. Ketika dia beribadah, ketika dia bersedekah, memberi dan sebagainya, ya itu cuman dapat balasannya di dunia, tidak ada di akhirat. Karena tabungannya hanya sebatas di dunia. Itu yang membedakan antara yang beriman dan tidak beriman.
kalau orang yang beriman ketika melakukan amal kebaikan di muka bumi ini, selain mendapat kebaikan dari yang berlawanan, juga mendapatkan pahala nanti di surga, yaitu di jannah gitu. Kalau untuk orang yang tidak beriman, ya paling contoh Anda memberikan kebaikan kepada saya, bersedekah, memberi, hanya mendapatkan balasan dari manusia. Terima kasih dan sebagainya, itu sebagai bentuk kebaikan. Tapi di akhirat kosong gitu. Itulah yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman. Begitu poin saya sampaikan. Silakan David, ada tanggapan David? Silakan. Ya, tadi kan udah dijelasin cuma tentang apa ya, saya itu ya saya 5:30 yang tidak berbuat apa-apa pada diri sendiri. Di situ Yesus menunjukkan merendah banget gitu, ibaratnya rendah dan tidak sombong. Sama di surah Maryam juga dijelaskan yang dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Ya intinya Yesus di situ merendah gitu kepada penciptanya lah. Ya berserah diri gitu ya. Sama seperti di surah Maryam itu. Kalau di perjanjian lama kalau yang saya tangkap sih gitu. Ya, itu sikap seorang nabi, Bang David. Sebenarnya kalau di dalam Islam sudah sangat memahami, kan gitu. Seorang nabi itu tidak lepas dari sifatnya yang benar. Ketika dia berbicara kebenaran, dia selalu amanah, menyampaikan apa yang dipesankan kepadanya agar disampaikan kepada umatnya. Dia juga sebagai penyampai firman Tuhan, dia orang yang cerdas ketika mendapatkan suatu perlawanan, sebagai hujah dia bisa menjawabnya, dan jawabannya itu selalu mematahkan argumentasi lawan. Itulah tugas para nabi yang di dalam Islam disebut yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, kan gitu. Tentu dia seorang hamba. Kalau di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia seorang hamba Tuhan, hamba Allah. Maka yang namanya seorang hamba, pasti dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, kan gitu. Dalam konteks dunia saja, seorang hamba terhadap tuannya itu tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah itu dalam konteks kehidupan manusia, apalagi hamba Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menyampaikannya sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku menghakimi bukan atas kehendakku sendiri, dan seterusnya. Jadi apa yang dia perbuat, dia sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan oleh Tuhannya. Itulah bentuk hamba Tuhan gitu. Cuman karena terlanjur doktrin di dalam imannya Kristen, hamba Tuhan pun diimani sebagai Tuhan. Inilah yang tidak akan masuk. Tidak masuk akal maksudnya. Bagaimana mungkin hamba Tuhan jadi Tuhan? Padahal Yesus sendiri berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 13:16 kan gitu. Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti dia tidak lebih tinggi derajatnya daripada yang mengutusnya. Itu sudah mutlak. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus. Namanya juga hamba Tuhan. Dia mengikuti segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan gitu. Makanya saya tuh suka bingung teman-teman Kristen ketika mengatakan dia itu hamba Tuhan sekaligus juga Tuhan. Ini konsepnya gimana? Masuk akalnya di mana coba? Hamba Tuhan sekaligus Tuhan. Nanti dikatakan hamba Tuhan itu maksudnya ketika dia mengajar, mencontohkan kepada pengikutnya. Kalau begitu, seorang hamba Tuhan itu sedang mencontohkan, artinya dia mengajar, ikuti apa yang diajarkannya. Yesus menyembah Tuhannya. Sebagai hamba Tuhan dia mengajarkan kepada muridnya, sembahlah Tuhannya. Lah, nanti ada ajaran baru. Hamba Tuhan ini yang mencontohkan menyembah Tuhannya, malah disembah oleh yang mengaku sebagai pengikutnya. Padahal dia itu hamba Tuhan. Nah, disinilah kesalahannya. Letak terjadi permasalahannya di dalam imannya kekristenan ketika kita bahas dalam ranah diskusi.
Beda kalau dijelaskan di dalam doktrin gereja, di khutbahnya pendeta itu lain cerita. Pasti Yesus hebat, Yesus Tuhan, Yesus kuasa, dan seterusnya. Tapi bohong. Karena nggak ada ayatnya pernyataan Yesus seperti itu. Gitu Bang David. Kesimpulannya, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Itu kemarin ada yang begitu ya. Bang Juma. Sepotong sebagian Tuhan, sebagian manusia, Tuhan cadangan. Mulailah aneh-aneh. Cobalah Bang David, kalau kita sering diskusi ya dengan teman-teman Kristen. Sering mengatakan teman-teman Kristen itu adalah ada nubuatan tentang Yesus di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Kalau kita buka kitab Perjanjian Lama tentang nubuatan terhadap Yesus, endingnya itu kan sangat indah untuk Yesus. Ajaran di dalam kitab Perjanjian Lama itu sangat logis. Bagaimana aturan Tuhan itu berlaku kepada Bani Israel. Allah menghukum penjahat, Allah menghukum orang yang jahat, orang baik dilindungi oleh Tuhan, apalagi dia sebagai utusan Tuhan. Kan gitu. Bagaimana nubuatannya orang baik ini, nabi yang dipilih ini, utusan Tuhan yang dipilih ini, yang dikasihi ini, yang dicintai ini, dia akan selamat, dia tidak akan celaka, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat kepada nubuatan yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama, kenapa justru yang menjawabnya itu adalah Al-Quran? Yang menjawabnya Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, jangankan dia sampai tersandung batu, Tuhan mengatakan dia tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Selamat. Jangankan dia dikatakan disalib dan dibunuh, tersandung batu aja tidak. Kan gitu dalam nubuatannya. Nah, Al-Quran mengatakan karena Tuhan maha bijaksana, maka sosok Nabi tersebut diangkat ke hadiratnya. Diselamatkan itu. Nah, kabar baiklah untuk Yesus. Apa yang kalian bicarakan sih sebenarnya dari tadi? Kalian cuma asumsi sebenarnya. Hanya bicara yang semua dengan manusia pasti ngerti. Yang bukan begini, manusia pasti nggak akan dengan paham. acara kalian, tau nggak? Ini saya Fata nih. Sekalian tuh hanya berbicara dengan semua manusia tadi di sini mengerti, Bang. Mau nggak saya balikan lagi, tau nggak? Kalian cuma asumsi semuanya itu, nggak ada dalil. Kalau hati-hati, Guru Ndamas. Saya belum tidur, hati-hati. Nanti saya tombak pantatmu pakai linggis berkotor rasa. Udah, aku angkat tema dulu. Kita diskusi dulu nih. Cepat. Host, posisinya naikkan, host. siapa yang mau diskusi sama saya sekarang? Saya. Pribadi aja. Ada Juma ada nggak Juma? Saya. Silakan, sama saya silakan. Oke. Saya tantang Juma kalau ada. Oke, saya ada di sini. Ya, oke. Kenapa di situ? Kamu angkat tema apa? Silakan. Kamu selalu ngebahas. Yang paling kamu kuasai ya. Mute ya. Jangan mute. Kamu selalu ngebahas Kristen kan? Iya. Ya. Kamu tahu nggak Islam seperti apa? Nabi seperti apa? Ya ngerti lah. Makanya saya Islam. Kalau saya tidak tahu ngapain saya Islam. Kalau kamu ngerti berarti saya boleh tanya dong. Boleh. Boleh saya tanya dong. Boleh. Kapan Muhammad kenal Jibril? Kapan Nabi Muhammad mengenal Jibril? Ketika malaikat Jibril datang kepada beliau menyampaikan Al-Quranul Karim selama 22 tahun lamanya. Saya tanya, kapan Muhammad kenal Jibril ya? Kok jangan kemana-mana? Ya udah jawabannya itu ya. Itu jawabannya. Gimana sih? Nah, berarti Jibril nggak pernah mengenalkan nama. Kapan disampaikan di dalam Al-Quran? Oh, kan gini, saya tanya nih. Gantian. Dimnya dulu ya, Evana. Nanti saya tendang kau. Gantian, silakan udah. Iya. Jadi diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 79. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala 79 ya. 97. 97, Masya Allah. Diterangkan begini.
Kul mangkana, sorry. Apa awalnya ayatnya? Lupa saya. Betul Guru dah. Itu ya? Ya, coba dibaca deh, biar beliau ini. Kul mangkana Jibril lah. Ya. Itu ya. Kul mangkana aduwal li Jibril. Ya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Tuh dalilnya tuh. Mohon maaf Bang, surah mana itu? Udah dibaca. Udah aku bacakan dalilnya tuh barusan. Udah di-mute lagi nih, banyak di-mute nih saya nih. Nah, tuh. Saya sudah jelaskan sama mu, udah aku bacakan sama mu. Jadi Al-Qur'an menerangkan yang datang kepadamu itu bukan saya di-mute aja kan nih. Sudah dijelaskan. Ya, pasang telingamu. Kecil. Kalau kau habis bertanya, telinga yang kau pasang, bukan mulutmu. Saya bertanya dari mana, ya kan? Al-Quran dibawa oleh Roh Kudus, yaitu Jibril. Di antara dalil yang datang kepada Nabi Muhammad menyatakan bahwa yang menyampaikan Al-Quran itu kepada dia adalah Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Oke, sudah. Sekarang saya balik nanya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya siapa yang mengajarkan Paulus menuliskan kitab Roma. Ini di-mute aja, di-mute. Sudah ku jawab. Kan kalau bertanya itu yang kau siapkan untuk menelaah itu kuping, bukan mulut. Jadi biar kau di-mute, kau bisa mendengar, tuyul. Sekarang saya balik nanya sama mu. Iya, tapi kan saya balik nanya gantian satu-satu, giliran saya. Siapa yang mengajarkan Paulus kitab Roma? Jawab. Silakan dibuka mic-nya. Pertanyaan saya belum jawab kan? Sudah, terserah mula. Makanya aku bilang kau itu anak TK, bahas Al-Quran berat kali memang. Pertanyaan saya sudah kamu dengar? Pertanyaan saya sudah kau dengar kan? Siapa yang mengajarkan kemudian? Kita overcam aja dah. Siapa yang mengajarkan? Dengar, siapa yang mengajarkan Paulus kitab Roma? Silakan. Silakan dibuka. Gantian bertanya. Silakan dijawab itu. Pertanyaan saya belum dijawab. Loh, itu tadi kecilok. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Sudah ya? Sudah. Sekarang giliranmu. Dari mana? Giliranmu sekarang. Sekarang kau jawab. Dari giliranmu. Dari mana Muhammad kenal Jibril? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang giliranmu. Siapa yang mengajarkan Paulus kitab Roma? Satu kitab aja dulu, enggak usah yang 12-nya. Satu aja. Jawab. Mendingan open cam aja, mayung saya yuk. Saya jijik lihat mukamu. Loh, kan saya tidak butuh wajahmu, saya butuh isi kepalamu. Gak bisa kau jawab kan? Gak bisa kau jawab kan? Macet. Karena Paulus mengatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bahlul yang berkeyakinan bahwa si bahlul boleh bermegah. Mau datang besok. Diam. David. Ya. Siapa yang mengajarkan Paulus kitab Roma? Kalau saya lihat di ini Tertius ya. Hah? Kalau dilihat di Google. Tertuliano, siapa David? Sepertus. Tertius. Tertius. Mana? Kok apa sih? Tertulianus.
Ya, gitu kayaknya. Oh, jadi bukan firman Tuhan? Bukan. Udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kita promo bukan firman Tuhan. Iya, bukan, Bang. Tapi diajarkan siapa tadi? Uranus. Tertilus. Siapa, Fit? Spertus. Pertus. Blasius. Gini amat ya kita. Emang Tertulianus sama Paulus sejaman gitu? Gak tahu, aku juga heran. Aduh, Paulus di abad 1, Tertulianus di abad 4, ini samain aja gimana Bang Sabit, Bang Sabit. Ya, aduh. Muhammad. Yang penting ada asus-asusnya dia tuh. Neptunus katanya. Neptunus, kita nggak ngerti apa, mending cap tikus. Lebih paham kita. Ngopi pula tuh, nggak bilang-bilang. biar nggak stres, Bang. Ya, yang di YouTube Mauril Mutari, iya saya sendiri. Apakah ini Bang Sum asli? Iya saya sendiri. Diego, selamat malam Diego. Diego, selamat malam. Gak bicara saya turunkan ya Diego. Mang Epi, selamat malam Mang Epi. Mang Epi, selamat malam. Ya, yang di YouTube jangan lupa ditonton juga 2 master kristologi ya. Ini akun kenang-kenangan dulu sama Bang Juman. Masih ada Hi? Masih itu 2 master itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih ada. Mau naik kembali. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan teman-teman. Ditonton ya kawan-kawan ya, 2 master kristologi ya. Legenda itu, legenda. Legenda. Akun pertama Juma itu. Gara-gara diskon dibalikin ke saya. Oh iya kah? Oh iya iyalah. Kan gara-gara diskon, ya udah ini ku balikin, ganti aku channel yang lain katanya. Kan terus ku kasih yang sekarang ini kan. Oh iya, betul-betul. Benar. Pasar Ibu, selamat malam Pasar Ibu. Mana? Pasar Ibu itu ini apa namanya? Itu pamit ya, marga itu ya. Marga ya Bang ya. Pasar Ibu itu marga ya. Oh iya. Agamanya apa Bang Pasar Ibu? Pasar Ibu. Pasar Ibu agama apa? Pasar Ibu? Islam. Waduh, iya. Mau disampaikan, Bang? Lanjutkan. Yakin nih Islam nih teman. Pasar Ibu. Iya. Alhamdulillah. Tidak mau mengaku ini. Pura-pura Kristen tidak mau Bang. Iya Bang. Nanti diuji berapa rakaat wudhu zuhur. Silakan David, ada pertanyaan. Mungkin David, silakan David.
Iya. Ini sih Evata mau naik lagi ngapain kau? Silakan David. Ini apa sih yang Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Yang masih Berat banyak itu. hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kau belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia datang, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, yaitu roh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya, ada roh kebenaran yang datang melanjutkan misi pengajaran Yesus, di mana roh kebenaran ini tentu adalah manusia yang Yesus minta kepada Tuhannya di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia lain atau penolong lain. Nah, dia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya seorang penolong ini terlebih dahulu mengajarkan sesuatu sebelum sesuatu itu diungkap oleh ilmu pengetahuan. Itu yang dikatakan oleh dalil ini. Jadi jelas sekali apa yang diterangkan di dalam Yohanes 16 ini itu berbicara tentang datangnya seseorang yang melanjutkan pengajaran Yesus, di mana dia mengajarkan tentang penghakiman. Dia mengajarkan tentang keadilan. Dia mengajarkan tentang penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dia mengajarkan menginsapkan dunia? Padahal dulu tak ada kemudian nabi, rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Tak ada kemudian manusia yang pergi ke seluruh dunia menggantikan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa, selain daripada yang dibawa oleh gerakan kristenisasi. Dia mengajarkan ke seluruh dunia, mengatasnamakan Tuhannya Yahudi untuk mengajak manusia kemudian meninggalkan hukum Tuhan yang datang kepada Yahudi dan mengajarkan ke dunia bahwa Tuhannya Yahudi sudah datang dan mati dibunuh oleh manusia. Itu ajaran yang sudah merebak ke seluruh penjuru dunia. Maka seluruh dunia itu kemudian tercemar oleh dosa tersebut. Dosa di mana menganggap Tuhannya Yahudi menjadi makhluk, mati dibunuh manusia. Itu dosa besar. Maka dia datang, roh kebenaran ini datang untuk pergi ke seluruh dunia menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan menyadarkan manusia bahwa ajaran itu adalah ajaran yang sesat, yang tidak benar. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kemudian ada ajaran merebak ke seluruh dunia mengajarkan Tuhan menjadi manusia, justru ketika roh kebenaran itu datang, dia memimpin kebenaran dan mengajak semua manusia ke dalam seluruh kebenaran dan menginsapkan dunia ini akan dosa. Artinya ajaran yang menyebar tadi itu dibasmi oleh ajaran beliau. Nah, ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ketika kalian mengajarkan tentang Tuhan turun menjadi manusia, ajaran roh kebenaran datang meluruskan, tidak, itu bukan Tuhan, tapi itu adalah manusia. Bahkan kalau kita telisik lebih dalam, yang kalian sembah bukan manusia, tetapi adalah makhluk goib yang menyamar di dalam tubuh seorang manusia yang berkhianat kepada sosok Nabi. Itu dalil itu dikatakan itu. Makanya kalau dikatakan ini adalah Tuhan, itu salah besar.
Kenapa? Karena diterangkan di data nomor 3-nya, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itu yang disampaikannya. Artinya yang datang setelah Yesus bukan Tuhan, melainkan manusia, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau dia Tuhan, maka dia bebas berkata-kata. Sebagaimana Mazmur 33 nomor 9, Tuhan itu bebas berkata apapun, maka semuanya jadi. Silakan. Ya. Berarti ayat ini nih, ajaran Yesus ini berat gitu Bang ya, sampai kamu belum sanggup menanggungnya itu. Ya, artinya ajaran yang datang setelah Yesus, ketika ditakar dengan keadaan masa manusia hidup di zaman Yesus, maka ajaran yang datang setelah yang dimaksud Yesus ini, itu tidak sanggup. Contoh, ajaran berhaji. Salah satunya, kira-kira di zaman Yesus abad pertama, kalau ada perintah wajibnya haji, apa itu sudah bisa dilakukan di abad pertama? Belum sih. Belum bisa. Nah, bandingkan agama Kristen. Agama Kristen ibadah minggu. Apakah bisa dilakukan pada zaman Yesus? Ke gereja. Sulit atau belum ya? Sulit atau mudah orang ke gereja? Tidak. Nah, kalau misalnya ke gereja itu sudah ada di zaman Yesus, bisa nggak orang-orang pada zaman itu melakukannya? Tidak. Alasannya? Ya, karena Yesusnya masih ada gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Ibadah gereja hari Minggu itu susah nggak bagi saudara? Di zaman pada Yesus gitu. Iya. Ya, enggak. Enggak lah. Orang cuman datang ke sana pakai baju batik, jalan rapi, rambut disisir sebelah samping, pakai minyak rambut lavender, habis itu pakai sandal jepit swallow, jalan ke sana, duduk di sana. Apa susahnya? Enggak ada yang susah. Berarti bukan ajaran itu yang dimaksud. Bukan ajaran itu yang belum diajar yang dimaksud Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus adalah ajaran yang berat, yang belum bisa ditanggung zaman itu. Berarti Islam. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang berat, yang belum bisa ditanggung di abad pertama. Karena pendukungnya belum bisa, belum ada pesawat, belum ada kapal laut yang mumpuni, belum bisa. Maka pembawa kebenaran ini nanti datang setelah zamannya sudah mencukupi untuk diajarkan. Nah, itulah Islam. Sekarang ada nggak ajaran Islam yang tidak bisa dipraktikkan hari ini? Pelajaran apa? Ada nggak pelajaran Islam yang tidak bisa dipraktikkan? Enggak kan? Semua bisa. Karena sudah cocok dengan zamannya. Tapi kalau Islam diajarkan secara sempurna di zaman Yesus, belum bisa. Nah, itulah yang disinggung Yesus. Sama seperti di dalam Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus di sana? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi, ahli Taurat dalam hal ini, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sekarang pertanyaan saya, apakah hidup keagamaan orang Islam lebih bagus dari orang Yahudi dalam perspektif syariat, amalan-amalan? Lebih bagus Islam. Lebih bagus Islam. Ya. Apakah agama Kristen ajaran-ajarannya kayak yang dilakukan sekarang ini itu lebih baik daripada ahli Taurat? Makan tikus,
makan ular, makan anjing, apakah itu lebih bagus dari ahli Taurat? Tidak, gini Bang. Tidak. Syaratnya masuk surga kata Yesus, agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Dan ternyata itu hanya Islam. Kristen enggak lebih baik. Kenapa? Dari makanannya aja sudah menjijikkan. Ya, bagaimana mau lebih baik? Malah orang Muslim ya yang mengikuti Yesus. Padahal kan kitab-kitabnya ada suruh gini, perintah gini. Kok kita tidak dilaksanakan gitu di dalam itu. Nah, itu pintar. Berarti Kristen tidak masuk surga. Karena agamanya tidak lebih baik dari ahli Taurat. Iya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Apakah hidup keagamaan Kristen lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi? Tidak. Berarti tidak masuk surga. David mau masuk surga? Maulah. Solusinya hanya Islam. Asyhadu. Iya Bang. Di Kristen ada surga, di Islam ada surga. Apa nanti itu berbeda gitu nantinya? Enggak. Nantinya gitu. Surga itu satu. Surga itu dalam hal ini berbicara mengenai pembalasan pencipta langit dan bumi terhadap orang-orang yang beriman, itu surga. Tapi cerita surga di Kristen dan cerita surga di Islam itu berbeda. Kenapa? Karena memang sumbernya berbeda. Nah, kemudian di Kristen punya surga, tetapi sayangnya yang bisa masuk surga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Sedangkan Kristen ini adalah anti Kristus, anti Yesus, anti terhadap anak Maria. Kristen ini. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, orang Kristen tidak percaya. Padahal Yohanes 3 nomor 16, orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Nah, percayakah Anda kalau Yesus itu menurut Yesus sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Sangat percaya, sangat percaya. Kalau begitu dengarkan saya. Asyhadu. Ya, karena Anda bukan Israel. Malah diusir nanti. Mending ke Islam. Karena Nabi Muhammad mengatakan, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Jami'a. Ikuti saya. Asyhadu. Saya pernah nanya gitu Bang ke orang tua tuh, ke ibu tuh, tentang ayat ini, Matius 7 ini. Ya katanya itu buat orang bermaksiat, makanya Yesus nggak mau gitu. Itu yang diusir tuh, yang buat maksiat katanya. Oke. Terus anggaplah begitu. Ya. Tapi orang itu kenapa bisa bermukjizat? Siapa yang memberikannya kekuatan? Nggak tahu. Harus tahu, harus. Dia katakan apa di situ? Bermukjizat memakai nama siapa? Yesus. Nah, Yesus yang mana yang memberi kekuatan kepada orang jahat? Iblis. Pintar. Berarti iblisnya yang mengakui Yesus. Nah, kemarin di gereja siapa yang kau sembah? Yesus. Mau nggak Yesus yang asli disembah? Enggak. Yang mau disembah siapa? Ya Tuhan lah. Selain Tuhan? Enggak ada lagi lah. Iblis.
Dalilnya di mana? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Tadi mereka bermukjizat pakai nama Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Yesus asli mengenal dia nggak? Enggak. Berarti Yesus yang mana yang menolong dia sampai dia bisa bermukjizat? Yesus palsu. Siapa dia? Iblis. Berarti Kristen menyembah Sisis. Satu kali lagi. Berarti Kristen menyembah David. Akulah Yesus yang kau aniaya. Jauh ya perbandingan gitu. Apanya? Iya, maksudnya Yesus yang perjanjian lama yang Yesus perjanjian baru tuh jauh perbandingannya. Oh iya, pasti itu. Saya ulang lagi ya, saudaraku David. Nanti Bang. Pusing ini juga. Enggak, pas nanya itu tuh ya kan. Kenapa nanya gitu? Apanya kamu tuh mencak temenan sama Muslim jadi aneh katanya gitu. Yesus itu tuh, Tuhan Yesus itu baik yang memberikan kamu kenikmatan itu. Ini orang kata saya udah menyatu doktrin gereja pada tubuhnya ini. Itu siapa? Ibu atau bapak? Ibu. Pecat aja jadi ibu. Udah melekat gitu doktrinnya. Usia David berapa sekarang? 24. 24? Iya, 24. Oh, masih bisa kawin. Bro David ini bohongin saya. Kemarin katanya dia lebih tua daripada bapaknya. Yesus kapang lebih tua dari ibunya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi orang itu bermukjizat pakai nama siapa? Yesus. Kenapa Yesus tidak mengenal orang tersebut? Ya karena Yesus kan tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan di. Jadi yang datang membantu orang tersebut mengusir setan siapa? Iblis. Mengaku, iblisnya mengaku siapa? Mengaku nama Yesus. Berarti di gereja orang nyembah siapa? Nggak tahu tuh, nggak jelas. Kok bisa ya? Maksudnya kok bisa ya diajarin orang tua kayak gini gitu maksudnya. Tapi kan masih ada kesempatan, David. Gimana nanti respon orang tua? Pilih mana? Orang tua yang murka atau pencipta langit dan bumi yang murka? Tuhan juga kan mengajarkan orang tua itu kan harus patuh. Ya, patuh kepada kebaikan. Kalau ngajar kita nyembah setan, masa kita harus patuh? Justru kita harus jadi dewa penyelamat bagi dia. Itu salah. Yang benar itu adalah menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kalau misalnya David diam aja, cuman mengatakan ini salah, tapi diam aja, ya artinya Anda membiarkan orang tua Anda masuk neraka. Kalau sayang orang tua, maka syahadat dulu, habis itu ajak mereka berdiskusi. Mau diskusi juga kayak gimana gitu, orang saya pakir ilmu gitu. Ya suruh naik ke sini biar kita yang ngajarin. Mana mau masuk ke room Muslim. Enggak, nanti kalau ditanya kenapa kamu Muslim, siapa yang ngajarin? Bang Suma. Di mana kau kenal? TikTok. Mana dia? Itu TikToknya dengar. Nah, didengar lah. Banyak loh yang mualaf gara-gara seperti itu.